Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwa fa innahu man ittaqahu waqah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri melaksanakan sholat Jumat ini. Semoga Allah dengan wujud syukur yang sederhana ini melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Karena Allah telah berjanji untuk kita dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Sedangkan jika kalian ingkar, adabku, hukumanku amatlah pedih. Tidak lupa perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita. Di hari yang mana? Hari tersebut, hari yang mulia, yang memang kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat, yaitu hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita, memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus, memberi kekuatan kepada kita untuk menapaki jalan tersebut. Karena tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tanpa bantuan dari Allah kita tidak akan mampu menapaki jalan hidayah tersebut. Pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena apa yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita terima, tidak semuanya membuat kita senyum, tidak semuanya membuat kita tertawa. Bahkan terkadang sebagian membuat kita sedih, menangis, dan bahkan ketika iman seorang lemah, dia keluh kesah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini mari kita ingat beberapa ayat dan beberapa hadis yang mudah-mudahan bisa menjadi lentera, menjadi pedoman bagi kita semua ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, membuat kita tersenyum atau tertawa, bahkan membuat kita menangis, kita bermuram wajah. Di antaranya ayat yang mungkin semuanya telah hafal, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Ketika menerima musibah mereka mengatakan kita milik Allah
dan kita akan kembali kepadanya. Orang-orang yang menyadari dia dan apa yang dia miliki dan apa yang akan dimiliki itu adalah milik Allah, tentunya ketika hilang darinya dia akan sabar. Dia diberi kesehatan, ketika kesehatannya berkurang, mulai sakit ini dan sakit itu, fungsi organnya mulai berkurang, sebagian pandangannya yang berkurang, sebagian lagi pendengarannya yang berkurang, sebagian lagi fisiknya yang berkurang, sebagian lagi pankreasnya, sebagian lagi ginjalnya, sebagian lagi jantungnya, dan seterusnya. Ketika organ-organ mulai berkurang fungsinya, mari kita ingat memang milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ada yang kembali mendadak tanpa sakit, tanpa hilangnya fungsi organ tersebut, namun tidak sedikit dan kebanyakan adalah dengan berkurangnya fungsi-fungsi tersebut, disadari atau tidak, cepat atau lambat. Dengan mengingat ayat ini, kita hendaknya bisa sabar. Dan orang yang sabar, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah. Mereka mendapatkan keberkahan, kebaikan, rahmat Allah, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian di antara ayat yang bisa kita ingat, mudah-mudahan ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak membuat kita senyum, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa kamu enggak suka sesuatu, tidak senang sesuatu, itu baik bagi kalian. Dan bisa saja kalian suka sesuatu, senang sesuatu, itu tidak baik bagi kalian. Tidak semua senyuman, tertawa baik untuk kita. Tidak semua tangisan, kesedihan jelek untuk kita. Mari kita ingat. Kemudian juga firman Allah yang lainnya, ayat Allah yang lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa akan mati, dan kami berikan kepada kalian kejelekan, hal yang tidak menyenangkan, dan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, fitnatan, sebagai ujian. Jadi aku berikan kepada kalian yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Ketika kita menghadap Allah, kalau kita lulus ujian, tentunya keselamatan yang akan kita dapatkan. Namun ketika kita gagal, jangan salahkan siapapun kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan ketika menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Orang yang mendapati kebaikan ketika menghadap Allah, hendaklah memuji Allah. Di dunia diberi hidayah, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bertakwa kepadanya, dan di akhirat dibalas dengan balasan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bi bali bashar, dengan kenikmatan yang tidak pernah terdetik dalam pikiran seorang, belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Namun kalau mendapatkan yang tidak enak, fala yalumanna ila nafsah, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa tidak rajin ibadah? Kenapa tidak banyak sedekah dan tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Kemudian ayat yang diantara yang bisa kita ingat, mudah-mudahan bermanfaat, wa kanallahu aliman hakima. Allah itu alim, maha mengetahui, hakim, maha bijak. Memberikan kita apapun, menyenangkan atau tidak menyenangkan, ada hikmah di belakang hari. Kalau kita orang baik tidak mendapatkan kebaikan di dunia, ujian untuk meningkatkan derajat kita. Apabila kita sedang bermaksiat mendapatkan kejelekan, mungkin teguran untuk kita biar kita sadar.
Tidak ada yang menimpa kita, tidak ada manfaatnya untuk kita. Menjadi PR kita bisa mengambil pelajaran atau tidak ketika sukses. Demikian juga ketika gagal. Kita ini bisa lulus ujian enggak? Karena kesuksesan kegagalan adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lainnya yang bisa kita jadikan patokan, mudah-mudahan bisa membuat kita bersikap lebih benar. Inna ma'al usri yusra. Ketika mendapatkan ujian bertubi-tubi, terus menerus, seolah-olah belum pernah sukses katanya, maka mari kita ingatlah bersama kesulitan ada kemudahan. Seseorang yang mengalami kehidupan yang tidak enak bisa lebih bertahan hidup, bisa lebih bersikap yang masuk akal daripada orang-orang yang gak pernah dapat ujian. Orang-orang yang gak dapat ujian, terkadang ujian yang begitu ringan sudah gagal. Namun orang-orang yang biasa mendapatkan ujian-ujian, dia akan mendapatkan kemudahan lebih. Kemudian di antara ayat yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita harus husnudzon, baik sangka kita mampu menghadapi ujian-ujian tersebut. Kita tidak akan keluh kisah, kita tidak akan melangkah jalan-jalan yang haram, kita tidak akan bunuh diri, kita tidak akan menyalahkan orang lain, namun kita akan berusaha memperbaiki diri. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini kita tambahkan beberapa petunjuk Rasulullah yang senada, yang sama dengan petunjuk Allah yang kita bacakan pada khutbah pertama. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila ma asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah yang lebih kurang dari kalian. Jangan melihat yang lebih dari kalian, karena sesungguhnya itu membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah. Ketika kita melihat ke bawah dalam kebaikan, kenyamanan, membuat kita tidak meremehkan yang kita terima. Ketika kita melihat sebaliknya dalam kejelekan, sakit, kita melihat orang-orang yang lebih parah dari kita, membuat kita lebih sabar. Ada orang-orang yang diuji lebih dari kita dalam masalah sakit. Dalam masalah kemiskinan juga demikian. Ada orang-orang yang diuji lebih dari kita masalah kemiskinannya. Lebih miskin dari kita. Kedudukannya lebih rendah dari kita masalah harta. Dengan demikian kita bisa menganggap nikmat yang ada pada kita. Kita penuh dengan kenikmatan, bisa bernapas, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, semua adalah nikmat yang besar. Namun kenapa kita menganggap tidak ada? Karena kita selalu melihat yang enak-enak, yang lebih-lebih, yang nyaman-nyaman, yang istimewa. Kita tidak melihat orang yang kekurangan pendengarannya, kekurangan penglihatannya, kekurangan fisik-fisik yang lainnya. Kemudian
di antara petunjuk Rasulullah yang lainnya yang bisa kita jadikan pedoman, inna idhamal jazaa'i ma idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Besarnya balasan yang akan kita terima sesuai dengan besarnya ujian yang kita terima. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum menguji orang-orang tersebut. Orang yang ridho dapat ridho Allah, orang yang keluh kesah dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ujian kita menunjukkan semakin tingginya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain hampir mirip bunyinya, yubtalan nasu ala qadri dinihim. Orang itu diuji sesuai kadar keagamaannya. Orang yang agamanya kuat, ujiannya besar. Orang yang agamanya ringan, imannya tipis, ujiannya tipis. Dan jika seseorang mengalami musibah ini itu dan dia sabar, dia ridho, maka dia tidak akan mempunyai kesalahan apapun. Artinya kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah yang besar yang kita lupa, setiap kesedihan yang kita terima itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Baik kesedihan harta, kesedihan kehilangan nyawa famili, nyawa orang lain, nyawa teman, nyawa yang lainnya, kehilangan kedudukan, kehilangan posisi, kehilangan harta, kehilangan kenyamanan dengan adanya musibah-musibah yang ada, semuanya adalah kalau kita sabar bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan padahal kita manusia, kita sadar tidak mungkin kita tidak terlepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairul khatta'i at-tawwabun. Semua anak Adam manusia pasti banyak salahnya. Dan setiap orang yang salah adalah orang-orang yang taubat. Demikian dua khutbah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.